Ya, di sini misalnya kalau kita merasa prihatin terhadap perkembangan remaja, kondisi remaja yang bukan hanya coret-coret, bukan hanya berantem, bahkan sudah sampai ke tingkat yang mengerikan kita, bahwa ada anak SMA misalnya membunuh. Ini prihatin. Dan kalau kita bicara tentang masalah prihatin, yang paling prihatin terhadap hal-hal yang tidak baik, seperti kalau seorang dokter melihat ada pasien yang salah minum obat misalnya, itu dokter merasa nggak ada rasa ingat pada orang tua dalam kejadian itu. Oh, jadi kamu waktu kalau mau berkelahi itu lupa semuanya. Lupa. Iya. Ini suatu masalah juga ya, bagaimana supaya orang tua itu selalu kamu ingat gitu. Ya. Menyesal sesudahnya ya. Sesudahnya agak sulit juga itu diselesaikan ya. Iya. Baiklah, itu tadi pertanyaannya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Tentunya dalam saat sekarang ini kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dan menyelesaikan seluruh pertanyaan. Paling tidak kita mendapatkan informasinya. Saya persilahkan kepada ibu-ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya. Silahkan Ibu. Saya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Ibu mau bertanya. Setelah Ibu dengar kalian tadi berbincang-bincang dengan Pak Arif Rahman, sepertinya alasan-alasan yang membuat kalian itu berkelahi dengan kawan-kawan itu hanya hal-hal yang sepele sekali, yang sebenarnya bisa kalian selesaikan dengan jalan baik-baik, mungkin dengan musyawarah, tapi kalian selalu menyelesaikannya dengan berkelahi, Nah, kalian itu menyelesaikannya dengan perkelahian itu, sepertinya kalian mempunyai idola. Siapa sih di antara kalian itu idola kalian yang kalian sukai? Demikian adik-adik pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Muzir yang sudah bertanya. Nah, saya akan berikan kesempatan untuk Anda menjawab. Silahkan. Siapa yang jawab? Saya, Pak. Oke, sama. Silahkan. Keributan dan kekerasan itu kadang-kadang timbul sendiri gitu, Pak. Kalau faktor tidak dilihat-lihatan itu mungkin bisa jadi ribut. Dan yang jadi idola saya adalah sebenarnya Rolling Stone. Kenapa saya juga berpikir Rolling Stone. Luar biasa. Saya juga nggak tahu kenapa saya berpikir idola Masih saya sekarang Rolling Stone. idolanya Rolling Stone. Ya kagak Pak, saya Sudah enggak? saya Alhamdulillah. Ya boleh idolanya Rolling Stone, tapi kelihatannya sudah tidak ya sekarang. Oke, baik. Ya baiklah, kita sudah mendengarkan tadi tanya jawab sedikit, dan saya ingin berikan kesempatan, kita mempunyai waktu tidak terlalu lama lagi. Pak Hasan, saya akan persilahkan kepada Pak Hasan untuk memberikan beberapa ulasan dan beberapa mungkin nasihat. Silahkan Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, untuk mungkin di samping saya masih banyak, ribuan bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasa prihatin dengan problem yang kita dengarkan tadi, problem remaja. Karena biar bagaimanapun kita sadar bahwa remaja adalah tulang punggung masa depan, harapan kita di masa depan. Tapi dari apa yang saya amati tadi, bahwa apa yang dikemukakan oleh remaja itu adalah merupakan akibat. Yang kita mesti lebih tekankan sebenarnya menurut saya adalah melihat bahwa ini adalah hamba-hamba Allah. Dan terbagi menjadi fisik, jasadi, ada yang bersifat rohani. Nah, kalau kita melihat tadi misalnya memukul orang, berbuat kata-kata yang tidak baik, atau mengeluarkan satu perkataan yang tidak sopan, itu adalah merupakan akibat daripada gejolak kejiwaan remaja. Nah, saya pikir yang paling penting di sini kita amati adalah misalnya tadi tentang masalah emosi, nafsu. Misalnya dalam Islam itu diinginkan supaya setiap jiwa itu dididik pertama kali. Para pakar pendidikan Islam sering kali merujuk dalam hal ini kepada surat Luqman, yaitu seorang hamba Allah yang saleh, yang Al-Quran suci mengutip misalnya tak kala Luqman mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
Jadi kalimat ya'idhuhu itu adalah memberikan peringatan, memberikan pelajaran. Dan pelajaran yang pertama yang harus diberikan pada seseorang, kalau kita memang menginginkan pertumbuhan remaja, pertumbuhan yang sehat, sehat dalam pengertian bukan hanya secara fisik, tapi juga memiliki jiwa-jiwa kepahlawanan yang baik, maka yang pertama kali seperti apa yang digariskan oleh Amirul Mukminin, bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenalkan orang kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, kenali pencipta dulu. Bahkan nanti dalam perjalanan usia lebih dewasa lagi diharapkan semoga setiap anak itu takhallaqu bi akhlaqillah. Berbudi pekertilah Anda atau bersikaplah kita ini seperti sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Terus kita lihat lagi dalam hal yang lain misalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam Al-Qur'an, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus kepada umat manusia ini adalah seorang rasul. Tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi. Mengucapkan, membaca ayat-ayat suci. Bukan hanya itu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dan mentazkiyah umat ini, mensucikan umat ini. Saya ingin mengutip di sini ada satu misalnya dalam surat At-Taubah ayat 128. Ya, di sini misalnya kalau kita merasa prihatin terhadap perkembangan remaja, kondisi remaja yang bukan hanya coret-coret, bukan hanya berantem, bahkan sudah sampai ke tingkat yang mengerikan kita, bahwa ada anak SMA misalnya membunuh. Ini prihatin. Dan kalau kita bicara tentang masalah prihatin, yang paling prihatin terhadap hal-hal yang tidak baik, seperti kalau seorang dokter melihat ada pasien yang salah minum obat misalnya. Itu dokter merasa, kenapa ini misalnya pasien saya minum obat yang salah, dan akibatnya pasti saya tahu dia akan bukan malah sembuh tapi akan malah celaka. Nah begitu juga Rasulullah, tak kalah melihat misalnya seorang atau kelompok masyarakat atau umatnya ini bukan jalan menuju Allah, bahwa dengan perbuatan-perbuatannya itu justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, yang paling prihatin adalah Rasulullah. Seperti dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian semua wahai umat manusia seorang utusan daripada bangsa kalian sendiri, bangsa manusia, yang sifatnya azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum ini artinya berat betul terasa oleh Rasulullah apa yang menimpa kita. Apa yang kita alami daripada perjalanan yang kita alami daripada hal-hal yang bersifat negatif ini, yang paling menderita adalah Rasulullah. Dan yang paling memonitor perkembangan ini adalah Rasulullah. Harisun alaikum dan bil mu'minin raufur rahim. Nah, jadi kelihatannya boleh saja banyak pihak yang prihatin terhadap masalah-masalah remaja, tapi menurut saya yang paling utama dikembalikan, dan ini adalah problem kita bersama, bahwa kita harus melihat bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang kalau kita lihat misal emosi tadi. Emosi tak kalah hanya melihat, salah mengartikan solidaritas. Dalam hal negatif, tidak tahulah pokoknya bela teman misalnya. Atau dalam masalah emosi menumpahkan kemarahan sehingga merugikan orang lain, itu bisa kita alihkan. Karena emosi adalah merupakan satu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dialihkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Nah oleh karena itu, jalan keluarnya kelihatannya adalah bahwa kita harus memberikan pendidikan yang lebih intensif, yang lebih serius, ditangani oleh berbagai pihak tentang sebagai muslim tentu mengenalkan mereka kembali kepada pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala. Baik, wah Pak Hasan, ini luar biasa. Sangat sangat penting sekali. Jadi kelihatannya jalan keluarnya adalah zikirullah, mengenalkan kembali siapa penciptanya sehingga kita kenal siapa sebenarnya kita. Kita ini adalah hamba Allah. Saya percaya adik-adik di sini semuanya juga tadi ikut mendengar ya. Insya Allah ini bisa lebih menenangkan diri Anda. Saya juga dapat titipan dari Ibu Tin Sudrajat yang kebetulan hadir di sini, menyelipkan karena waktunya kurang, mengatakan bahwa orang tua juga harus introspeksi pada saat sekarang ini agar juga jangan hanya saja menyalahkan anak-anak, tetapi juga meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak-anak kita. Para pemirsa, Hikmah Fajar saat sekarang ini, insya Allah yang akan datang juga kita akan mengangkat lebih banyak lagi masalah yang ada pada pemuda kita. Dan insya Allah generasi muda yang akan datang, mereka yang ada di belakang kita menjadi generasi yang bertakwa. Dan kita mendapatkan hikmah
dari Hikmah Fajar ini mengingat siapa pencipta kita dan kita ingat siapa diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.